Saya melihat diri saya sendiri. Oke, sudah. Baik, saya akan buka ya Bunda-bunda semuanya. Terima kasih ya. Saya mengucapkan selamat datang pada kegiatan webinar uji kompetensi eksklusif ya. Nanti kita akan bahas terkait tryout-nya. Saya juga akan bahas sedikit tentang blueprint dan saya akan bahas rekam jejak MCU ya. Karena sekarang banyak nih lembaga-lembaga yang mau ikut ukom-ukoman ya. Tapi saya yakin teman-teman alumni-alumni khususnya yang sudah pernah mendengar MCU dari tahun-tahun sebelumnya sudah tahu ya. Jadi saya akan bahas itu nanti. Tapi izinkan saya untuk membuka bunda-bunda di kolom chat diramaikan. Suara saya aman tidak Bu Wahyu? Bising ya? Aman, Mas Randy. Mantul. Aman. Hmm. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda-bunda, selamat malam Bu Wahyu. Kita bertemu di Zoom akhirnya ya, karena kemarin di Solo tidak bertemu ya. Jadi Kemarin di Solo nggak eh ketemu, maaf ya. minggu lalu saya baru di Solo ya, Bunda-bunda. Ya, saya juga sudah kontak Bu Wahyu buat jumpa ya, karena silaturahmi. Namun Bu Wahyu sedang ada kegiatan bersama anaknya. Saya juga sedang sibuk-sibuknya sama Mas Karim. Oh, ada Mas Karim kemarin berarti ya? Ada, iya. Oke. Dan malam hari ini perkenalkan bunda-bunda semuanya ya, nama saya Mas Randy Himansyah, panggil Mas Randy saja. Salam kenal, salam dekat, salam hormat ya kepada para senior saya, bunda-bunda yang paling cantik di seluruh dunia, yang hatinya baik dan yang terpenting adalah calon bidan yang akan meraih predikat kompeten di tahun ini ya. Dan saya izinkan saya untuk memulai kegiatan ini dengan Bismillah. Ya, baik. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas soal, nanti akan dibantu sama saya, sesuai dengan uji kompetensi secara nasional, kita perlu menjawab soal tersebut hanya dalam waktu 1 menit. Tidak ada kompensasi waktu dikarenakan bunda-bunda harus on time dalam melihat VNet dan juga menentukan option terbaik ya dari soal-soal yang nantinya diberikan. Baik, sebelum saya mulai, saya mau bunda-bunda nyalakan mikrofonnya untuk membuka semangat ya. Siap tidak tahun ini kita mewujudkan cita-cita kita? Siap tidak kalau tahun ini ketika kita cek website ada nama kita dan pengumumannya adalah kompeten. Siap atau tidak bunda-bunda ke teman-teman? Siap. Siap, Siap. Kompeten. Siap. Ucapan adalah doa, tapi biar tidak lama-lama, silakan Bu Wahyu. Saya buka waktu dan tempat, dipersilakan Bu. Oke, terima kasih Mas Randy. Biasa saya panggil Mas Ren gitu ya Mas ya. Atau Mas Randy gitu ya Mas ya. Sudah teman lama ini kalau di MCU ya. Alhamdulillah, Hirobil Alamin diberi kesempatan lagi untuk bersama-sama MCU. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya insya Allah sehat semua Mas Randy dan teman-teman bidan se-Indonesia ya. Alhamdulillah ini kayaknya dari Stikes banyak nih malam ini ya. So, mungkin insya Allah hampir 30% lah ya dari Stikes S2 Utomo. Nah ini target saya sampai 1000K ini Mas. Sampai 1000 Hmm. partisipan ini ya. Kemarin sudah saya stat di story targetnya harus mencapai 1000 ya. Ini bunda-bunda masih sebelum mulai ini ya seharusnya ya Bu ya share link Zoom-nya ke grup-grup ya, ke grup angkatan. Mm-mm. Iya, berbagi. Ini kurang 160 nih, kita mencapai 1000 lagi Mas Randy ya. Hmm. Seperti biasanya meskipun tidak dengan saya, biasanya saya pantau nih dari story-nya Mas Randy. Mas Randy juga bahagia kalau saya mencapai 1000. Saya ikut bahagia.
Adrenalinnya Iya, sebenarnya ada, Bu. Ini tapi kita live di Instagram ya. Nggak tahu ini saya live Instagram di atau live TikTok TikTok kayaknya. Saya tadi ya. udah lihat di TikTok, Mas. Sudah langsung Mm-mm. saya ikuti TikToknya ya. Wah, ada di TikTok ternyata ya. Kalau di IG kurang paham nih. Biasanya sih live ya, tapi kurang tahu. Tadi nggak ngecek IG, cuma lihat di TikTok. Kok ada? Tak gituin. Saya coba lihat TikTok ada. Nah, ya, luar biasa sekali MCU, semakin hari semakin ini ya, semakin berjaya ya. Insya Allah mahasiswanya juga semakin banyak, semakin keren ya. Begitu juga krunya ya, apa itu teman-teman Mas Randy yang ada di MCU juga semakin semangat ya. Kemarin minggu ini saya 2 kali loh ya. Kemarin saya sama Mbak Siva ya. Terus Hmm. kemudian pernah juga sama yang sering sama Mas Luki sama Mas Karim ya. Sekarang Mas Luki, Mas Karim diajak jalan-jalan terus sama Mas Randy ya. Mas Karim, Bu, Mas Luki Oh, Mas kuliah. Luki stay ya. Kalau Mas Karim Hmm. masih sok jalan-jalan ya, Mas Randy ya. Masih. Oke. Kenalan dulu boleh atau mau tadi Mas Randy mau menyampaikan blueprint dulu atau sekilas tentang Ukom boleh silahkan Mas Boleh Randy ya, Bu. atau Tapi ini tanpa mengurangi rasa hormat senior-senior, ini hanya sharing aja Mm-mm, ya, Bu. nggak Jadi apa-apa. saya nggak pantas sebenarnya ya bicara seperti ini ya, Bun ya. Tidak pantas, saya juga tidak layak lah ya untuk membahas terkait ukom-ukom. Tapi ketika saya menyusun buku ya, Bu Wahyu ya, kita Ya. menentukan bareng-bareng bahwa memang untuk profesi bidan ya kita bahas ya. Profesi bidan itu sebenarnya paling banyak blueprintnya itu soal paling banyak ya persalinan, kehamilan. Itu dua Mm-mm, itu juga banyak. Kemudian ya. urutan ketiganya adalah nifas. Seperti itu ya Bun. Dan mungkin saya mau menyampaikan ya, sembari menunggu ya kita sharing-sharing saja dulu. Eh Sekarang ini sedang marak program bimbingan-bimbingan program UKOM-UKOM ya. Tapi bunda-bunda itu sudah harus tahu ya, dulu itu belum ada sebanyak ini. Tapi kami tetap dengan kapasitas kami ya. Kami tidak peduli berapa banyak lembaga-lembaga yang nanti menyediakan bimbingan, tapi kami berharap bahwa MCU masih dengan kualitasnya, masih dengan porsi terbaiknya. Jadi oleh karena itu, Bunda, sudah paling tepat. Ya, saya tidak mau, oh Mas Reddy depan 900 orang mengatakan ini, yang kenal mah kenal, yang tidak mah ya tidak. Gitu. Tapi yang tidak akan saya kenalkan. Ya inilah Mahakarya Citra Utama. Ya, kalau mau lebih dalam lagi, masih bisa. Saya tinggal menunjukkan program yang saat ini saya kenalkan di Tanjung Pinang. Ya, saya kenalkan di Tanjung Pinang untuk teman-teman. Ada juga Mas Adi sedang di Banda Aceh. Teman-teman Banda Aceh harusnya ketemu nih sama Mas Adi. Ada Mas Alvin yang sekarang di Samarinda. Saya sebutkan saja nih. Ya, dan ada juga Mas Faldi ya. Iya Mas Faldi di Makassar. Ya, kami sedang mencoba untuk mempelajari apa sih kesalahan kenapa bunda-bunda ketika diuji kompetensi itu malah ngeblank, malah bingung, malah waktu sudah 2 menit kok baru ngerjain satu soal, waktu sudah 3 menit baru ngerjain satu soal. Giliran tidak kompeten siapa Bu yang disalahkan? Dosennya. Bener gak sih Bun begitu? Bener, saya sudah mensurvei nih. Ya, yang disalahkan dosennya. Yang disalahkan adalah kenapa sih kok nggak diadain latihan dulu Pak sebelum UKOM dari kampus? Nggak bisa. UKOM itu individual. Ya, bahkan kalau kita punya saudara satu angkatan, kita akan melawan saudara kita. Gitu. Ya, makanya saya sangat ingin bunda-bunda yang bergabung di Zoom meraih predikat kompeten lah. Sudah capek. Tahun ini sudah tahunnya bunda-bunda mengeksekusi finalnya. 400 peserta dari Pulau Jawa, ayo. 300 peserta dari Sumatera, ayo. Ya, dari Kalimantan, dari Sulawesi sampai Papua juga ayo. Ya, nggak ada waktu untuk belajar dan jangan tunda-tunda. Mungkin itu sih ya. Kita nanti mungkin bahas blueprintnya, bahas tryoutnya di pertengahan saja ya. Nanti ada challenge tryout dari MCU. Silakan Ibu Wahyu, kita lanjut ke soal Bu.
Baik, itu tadi ya sekilas dari Mas Randy tentang Ukom ya. Kalau sekarang benar seperti yang disampaikan oleh Mas Randy, banyak sekali latihan soal Ukom. Nah, dan tepat sekali kalau kita bergabung di MCU karena nanti di sini kita banyak belajar tentang soal-soal Ukom. Kemudian kalau zaman saya dulu nggak ada nih kayak gini. Jadi ya udah belajar sendiri, tidak ada yang namanya dosen ini soalnya kemudian dibahas, tidak ada. Cuma dikasih soal segepok gitu aja terus kemudian kita belajar Iya. sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian kita ukom setelah mengerjakan soal, dulu ada OSCE juga yang sebagai Iya. papapan kelulusan. Kalau sekarang OSCE institusional, artinya dari masing-masing institusi. Masing-masing. Tapi kalau Ukom sudah semuanya, seluruh Indonesia menggunakan Ukom. Dan kalau dulu tidak ada seperti ini, sekarang wah luar biasa sekali. Dan tadi kalau Mas Randy menyampaikan, kalau nggak kompeten siapa yang salah? Aduh, ini saya merasa ikutan bersalah juga ya. Jadi memang individual sekali untuk ini apa namanya untuk Ukom. Jadi memang kita harus bisa berjuang ya untuk meraih gelar ini apa? Wah, 1K. Alhamdulillah luar biasa. Perlu ini apa namanya? Perlu didokumentasikan ini ya. Mencapai 1.000 bener. Target saya tercapai ya Mas Randy. Alhamdulillah ya. Seperti sebelum-sebelumnya kalau webinar alhamdulillah seperti ini. Insya Allah nanti kalau bimbel juga seperti ini ya Mas Randy ya. Ayo, bimbel harus 1K Oke, juga. Iya. betul sekali. Jadi kita mungkin langsung izin share screen ya Mas Randy dan teman-teman. Kita kenalan dulu ya Mas Randy ya. Udah mencapai 1.000 partisipan. Mosok ya nggak kenal sama saya ya. Yang 300 insya Allah kenal sama saya ya, tapi yang lainnya mungkin belum kenal. Salam hormat untuk ibu bidan senior se-Indonesia ya, karena saya pastikan di sini pasti banyak bidan-bidan senior yang punya sedikit apa namanya keluh kesah untuk mengerjakan ukom. Keluh kesahnya di mana? Nanti saya kalau nggak bisa ngeklik gimana bun? Nanti saya kalau nggak bisa jawab gimana bun dan sebagainya. Di sini nanti insya Allah kita akan belajar banyak tentang soal ukom ya, nggak banyak sih ya Mas ya, sedikit tetapi insya Allah bermanfaat sekali untuk ibu-ibu, untuk teman-teman se-Indonesia tentang seperti apa ukom itu ya. Jadi izin untuk memperkenalkan diri, nama saya cukup simple ya, Wahyu Ningsih, biasa dipanggil Bu Wahyu untuk teman-teman bidan di Stikes S2 Utomo karena saat ini pun saya juga home base di Stikes S2 Utomo, prodi profesi bidan sejak tahun 2019. Sebelumnya saya bekerja di Akbid GSH Wonogiri ya, tempat saya tinggal. Kalau saya saat ini juga live dari Wonogiri. Wah, Mas Randy namanya Randy di dalam kurungnya live Tanjung Pinang, saya jadi gregetan live Wonogiri dong. Ya. Ini kemudian saya asal dari Wonogiri, saat ini pun saya juga sedang berada di Wonogiri, alhamdulillah ya. Kemudian saya juga dari bidan ya, lulus tahun 2006. Kemudian 2008 lulus D4 pendidik dan S2 kesehatan, lulus di tahun 2013 dari UNS Surakarta. Kemudian dari tahun 2007 sejak masuk ke D4 pendidik saya sudah mengajar ya sampai sekarang. Nah, kemudian saya juga salah satu trainer BBN Mom Treatment di LPK Indonesia Dignity. Mungkin di sini ada yang pernah jadi peserta LPK Indonesia Dignity untuk BBN Mom Treatment, salah satu trainernya saya ya. Mungkin kalau pernah ketemu salam jumpa lagi ya. Kemudian di rumah saya juga punya Mom and Baby Treatment Askana Home Care ya. Kemudian di tahun 2022 alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk menjadi top 10 Best Entrepreneur tingkat nasional dari MCU ya. Terima kasih MCU, luar biasa ya. Kemudian sampai saat ini saya aktif di organisasi IBI ya, masih anggota. Beberapa kali pernah jadi pengurus di ranting saja, tidak sampai dengan cabang ya. Jadi sampai saat ini saya aktif di IBI Wonogiri ya. Seperti itu mungkin perkenalannya, biar tidak terlalu malam, kita langsung saja untuk bedah-bedahan soal ya Mas ya. Oke, Siap. siap semuanya untuk bedah-bedah soal? Oke, kita absen dulu. Siapa yang Oh, belum siap dan siapa yang siap? Siap atau tidak, Bunda-Bunda? Siap, Siap, siap. Ini harus siap. saya rela-rela teriak, Siap. saya rela-rela semangat. Ya, saya tidak peduli kiri kanan saya mendengar atau tidak nih di kamar sebelah ya. Yang penting
malam ini harus benar-benar aktif menyala ya. Baik, langsung silakan Ibu Wahyu, saya pandu. Ini yang sesi Ya, siapa? Ibu ya? saya saja. Oke, silakan Bu. Biar saya nggak ngantuk. Bola nggak ngantuk, nggak dong kalau ngantuk ya. Maksudnya biar saya nyaman saya lebih nyaman kalau share screen sendiri. Nggak apa-apa ya Mas Randy ya? Monggo, monggo Bu. Karena Oke, saya mohon takut justru maaf saya kalau nggak pakai saya background seperti teman-teman, nggak bisa ngeblur juga karena nggak support ini alatnya ya. Semoga tetap berkenan. Oh ya, ini saya pakai seragamnya MCU loh, Mas Randy. Makasih ya MCU wih, ya, luar keren biasa. keren Setiap keren. kali bimbel atau webinar, insya Allah pasti selalu saya pakai. Nih, kelihatan nggak? Tuh. Saya Oke, justru yang kita tidak langsung pakai ke ini. iya, nggak apa-apa kan lagi di luar kota ya, jadi mungkin nggak bawa ya Mas ya. Kalau saya kan selalu ada. Oke, kita mulai untuk soal pertama ya teman-teman. Sudah siap tentunya ya? Siap ya Mas Randy ya? Oke, baik. Oke, Ini adalah soal soal pertama. pertama. Silakan Bunda-Bunda, saya matikan dulu kolom chatnya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Apakah tindakan bidan yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Silakan. Waktunya tersisa 15 detik. Dibaca lagi, Bunda-Bunda. Karena ini webinar nasional, saya pengen Bunda-Bunda memberikan penjelasan terhadap jawabannya dan perkenalkan diri beserta kampusnya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan 1.000 peserta se-Indonesia jawab di kolom chat sekarang. Wih, Saya CA tuh deg-degan Mas Randy kalau lagi menjawab pertanyaan seperti ini. Yang deg-degan atau saya. Oke, ada merujuk, ada suplemen. Oke, udah, A dan C. iya, kita masih menunggu nih, Bu. C, C, D, C, D, A dan E-nya belum ada ya? belum. B ada. Oke, B ada. Izin Bunda-Bunda saya memberikan ini apa ya centang untuk menghargai jawaban Bunda-Bunda semuanya. Ada C, ada D. Nggak ada. Bunda-bunda coba dibaca lagi ya. Jangan ngasal ya. Di uji kompetensi kita nggak boleh cap-cip-cup. Ada yang E juga dong. Ada. Semuanya terjawab. Ini nggak mungkin nih seharusnya ya. Masa jawabannya semua benar? Oke, Kan bineka baik. tunggal ika. Sekarang silakan raise hand dan memberikan penjelasannya. Tunjuk tangan. Raise hand dulu. 1.000 peserta. Karika. Karika dari kampus apa? Sebutkan nama lengkap dan juga dari kampus apa. Assalamualaikum, saya Rica dari kampus Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Silakan, Karika. Izin menjawab ibu-ibu semua. Kalau dari kasus ini, kasus pada usia remaja 17 tahun dengan keluhan menstruasinya sudah 10 hari. Menstruasinya itu sudah keluar merah kehitaman, bergumpal, dan dalam 1 hari bisa berganti 2 sampai 3 kali. Ini diagnosanya mengarah ke menoragi. Di sini terdapat KU lemah. Mm-mm. Untuk kondisi KU lemah, ini sudah termasuk dalam kategori kegawatan. Kalau untuk eh, kalau untuk penata laksanaan bidan, masuk ginekologi hanya sebatas perbaikan KU, kemudian pasiennya dirujuk. Jadi saya Mm-mm. jawabnya merujuk. Oke, baik. Tindakan bidan berarti yang paling tepat ya,
yaitu untuk kasus ini merujuk. Tapi saya nggak tahu nih benar atau tidak. Coba raise hand bunda-bunda yang jawabannya berbeda. Yang jawabannya Mas, suaranya hilang dong. Kok ini mute tuh. Oke. coba yang suara, yang jawabannya bukan A. Yang jawabannya bukan A. Ada? Raise hand yang jawabannya bukan A? Tidak ada. Oh, ada. Ini Ibu Novita. Bun, silakan Bun. Dinyalakan Bun. Dari kampus mana Bun? Izin ya Bu, izin ya Pak, saya coba menjawab ya. Saya Dari kampus? dari kampus Deli Husada Medan Pak. Oke, siap. Saya coba menjawab ya Bu, apa tindakan bidan yang tepat sesuai kasus di atas. Jadi seorang perempuan remaja 17 tahun datang ke PMB, diantar ibunya mengeluh 10 hari haid terus tanpa berhenti. Hasil anamnesis darah yang keluar merah kehitaman bergumpal dan dalam 1 hari bisa berganti pembalut 2-3 kali. Hasil anamnesis semuanya di sini TTV-nya normal Bu. Tidak ada nyeri payudara dan pembesarannya normal. Tidak ada massa pada abdomen juga. Di sini saya milih option yang C Bu. Karena keluar darah terus menerus kan Bu selama 10 hari. Di sini saya tidak memilih option A yang merujuk karena saya lihat juga banyak juga yang milih option A. Saya tidak pilih Bu karena di sini tidak ada keterangan bahwa si remaja tersebut ada mengalami anemia Bu. Jadi saya lebih memilih tindakannya untuk mencoba memberi suplemen dulu Bu, suplemen Fe Bu. Terima kasih Bu. Baik. Baik. Luar biasa Oke. jawabannya. Ya, ini semua berbeda ya. Bunda-bunda pasang telinganya tajam-tajam. Kita nggak tahu yang benar apa, apakah merujuk atau memberikan suplemen. Ya, langsung saja Ibu Wahyu, monggo Bu dibahas. Iya, siap. Oke, kita lihat langsung saja jawabannya. Nah, ini dia. Jawabannya. Oke, tadi ada jawaban dari Ibu. Siapa Mas tadi? Ibu Rika yang Ibu Rika. benar. Kemudian Ibu Nina bukan ya? Iya. Iya, Ibu Nina bukan tadi. Bukan tidak benar, tapi kurang tepat, Ibu. Meskipun tadi dijelaskan, Ibu, Bu, tidak ada nih data untuk anemia, sehingga saya pilihnya yang suplemen Fe. Lihat, Bun, di sini. Sudah 10 hari, ya, Bun, ya. Sudah 10 hari, dalam 1 harinya bisa berganti pembalut 2-3 hari, ditambah lagi KU-nya lemah, dan ini ada di PMB. Sehingga kewenangan bidan dalam kesehatan reproduksi ini adalah preventif, promotif, dan deteksi dini. Menstruasi yang normal nih kita ingat-ingat bersama bahwasanya dalam apa itu soal-soal seperti ini kita memang harus lihat kembali yang normal ini yang berapa. Nah, kalau lebih dari 7 hari berarti dia memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Di PMB kan nggak mungkin melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau tadi ada pilihan melakukan pemeriksaan apa namanya hemoglobin HB itu malah dipilih ya itu bisa dipilih tetapi kalau tidak ada ya sudah berarti dilakukan rujukan. Kalau di PMB kan tidak semuanya mungkin ada alat yang seperti di laboratorium. Jadi yang pemeriksaannya manual, bukan yang pakai easy touch seperti itu. Sehingga kalau memang benar-benar ingin mengetahui kadar hemoglobin dalam darahnya si pasien, lebih bagus kalau ini ada di puskesmas. Soal-soal seperti ini biasanya akan muncul, nanti tempatnya mungkin akan berbeda. Sehingga nanti opsi jawabannya juga akan berbeda. Seperti itu. Nah, yang paling penting ketika ketemu dengan soal-soal UKOM, pastikan dulu dilihat pertanyaannya. Di sini ada tindakan bidan. Jadi nanti teman-teman bisa nih mengeliminasi yang kira-kira bukan tindakan bidan yang mana nih. Karena nanti biasanya ada option yang ini, oh ini bukan wewenang kita. Oh ini bukan kapasitas kita sebagai bidan. Seperti itu teman-teman penjelasannya. Semoga bisa diterima dengan baik ya. Gimana? Saya pengen bertanya dulu ya kepada bunda-bunda 1.000 peserta yang di TikTok saya belum tahu karena saya nggak punya TikTok ya. Jadi saya nggak tahu berapa peserta. Jadi yang di TikTok saya hello ya, yang di Zoom saya pengen menyapa dulu.
Untuk soal pertama, mungkin pemanasan Bu ini. Salah ya Iya, nggak betul apa-apa. sekali. Nggak Ya, masalah. Kalau kita tidak salah, kita nggak belajar dong, ya kan? ya. Jadi saya matikan dulu kolom chatnya. Ya, kita lanjut. Pertanyaan saya sederhana. Bunda, untuk nomor 1, apakah 1.000 peserta yang di Zoom sudah paham semua? Paham, Mas. Sudah. Mas. Siap. Ya, Bertanya boleh nggak, Mas? nanti di akhir Boleh. boleh. Di akhir boleh. Nah, Ya, oh, di disimpan akhir. dulu. Oke, siap. Iya, Simpan disimpan dulu. dulu ya, Bun. Mohon maaf agar Yes. diselesaikan dulu. Lanjut. Oke, baik, Bun. Kita lanjut ya. Ibu Wahyu, monggo Bu, kita lanjut ke Oke, soal berikutnya. kita lanjut untuk soal yang kedua. Siap-siap, teman-teman. Baik, ini adalah soal tes. Ini adalah soal nomor 2, ya. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Apa rencana asuhan sesuai kasus tersebut? Mudah sekali, sudah langsung raise hand semua, Mas Randy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunda-bunda, 1.000 peserta, saya pengen bunda-bunda menjawab semuanya. Masuk ke dalam kolom chat dimulai dari sekarang. Ini sepertinya mudah ya, Bu. Kategori soal mudah. Iya, mudah sekali. Tapi Mudah sekali. masih ada yang jawab C ya? Ada yang jawab sih, wah Mas Randy sudah hafal nih soal-soal kayak gini nih. Mas Randy bisa mengira-ngira karena Mas Randy sering membaca-baca soal, ikutan jadi moderator, teman-teman. Jadi sama halnya dengan teman-teman kalau sering ikut berlatih soal-soal seperti ini, insya Allah nanti mudah untuk mengerjakan Mudah. soal-soal seperti ini. Karena Betul hukum itu sekali. bukan hafalan ya bunda-bunda ya, tapi Iya, analisa betul kita. sekali. Betul. Memang ada yang hafalan karena kita ada beberapa yang recall, Mas. Hmm, Untuk yang profesi itu recalling kan iya. ada yang blueprintnya recall ya. Jadi Blueprint kita recall. teorinya ini kan gitu. Jadi Hmm. udah paten kadang, tapi tidak semuanya. Betul. Oke, sudah menjawab semua sepertinya karena 999 plus ya. Saya nggak tahu ini 99 plus ini berapa ratus, tapi saya kasih kesempatan. Saya rasa kita mulai dari PCC Fitriani Veronica. Bun, silakan Bun, dinyalakan Bun. Dari kampus mana dan siapa namanya? Baik, terima kasih Mas. Saya dari Universitas Kader Bangsa Palembang, Mas. Saya mencoba akan mempresentasikan jawaban tersebut. Dari soal itu, seorang perempuan umur 25 tahun, G1 P0A0, hamil 30 minggu, datang ke PMB mengeluh sesak napas sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis merasa penuh di daerah perut sebelah atas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, pos 22 kali per menit, nadi 82 kali per menit, TFU 30 cm, DJJ 136 kali per menit teratur, bagian terbawah teraba bulat, lunak dan tidak melenting. Lunak tidak melenting. Apakah rencana asuhan sesuai kasus tersebut? Dari soal tersebut, Mas, saya mendapatkan kata kunci yang pertama, hamil 30 minggu, yang kedua, mengeluh sesak napas sejak 1 minggu yang lalu, kemudian yang ketiga, merasa penuh di daerah perut bagian atas. Kemudian clue yang terakhir, bagian bawah terasa bulat, lunak, tidak melenting. Jadi dalam kasus tersebut analisanya yaitu
presentasinya itu bukan presentasi kepala, yaitu presentasi bokong. Jadi rencana asuhan yang kita ambil sebagai bidan yaitu posisi Knices dengan harapan karena itu masih 30 minggu, jadi si bayi itu, si calon bayi tadi, calon bayi si janin tadi bisa berputar karena masih 30 minggu. Dan juga diharapkan tadi itu Mas dengan posisi Knices tadi bayi bisa berputar. Itu saja jawaban dari saya Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu. Terima kasih Bunda-Bunda dari Kader Bangsa Palembang. Salam kenal, salam hormat. Ya, itu jawaban yang Knices. Coba jawaban yang berbeda, mohon di raise hand. Jawaban yang berbeda. Jawaban yang berbeda. Tunjuk tangan. Ayo, ada kesempatan nih untuk memperkenalkan nama kampus dan juga jati diri. Wow, kapan lagi? Ya. Ayo, ada yang jawabannya berbeda? Tidak ada. Ya, di dalam uji kompetensi hanya ada dua pilihan, benar berjamaah, salah berjamaah. Kecuali kalian, bunda-bunda, sering mengikuti kegiatan bimbingan, baru tahu teknik-teknik itu. Ya, ini beneran ya. Jadi, kalau mungkin saya tidak punya pengalaman membuat sistem bimbingan seperti ini, ya mungkin saya tidak bisa berkata seperti itu. Ya, ini sepertinya baterai saya. Baik, langsung saja Bu Wahyu, dipersilakan Bu. Oke, hanya Ibu Fitriani Veronica yang memberi jawaban dan alasan tadi ya. Ibu Fitriani Veronica, Ibu Ernawati bukan sih ininya dosanya Wahyu Ernawati. Betul, kader bangsa Palembang. Ada Bu Wahyu Ernawati nggak? Bukan kali ya. Bisa di-unmute dulu? Nggak bisa. Oke ya. Sepertinya kalau kader bangsa saya di Palembang ini ada teman kayaknya. Kalau nggak salah Bu Wahyu Ernawati dosennya Bu Fitriani Veronica nih sepertinya. Tapi kurang hafal kader bangsa atau bukan ya, dari Palembang juga sih ya. Oke, tadi terima kasih banyak sudah memberi jawaban berikut dengan alasannya, dan kita lihat jawaban serta alasan yang tadi disampaikan oleh Ibu Fitriani Veronica dan dijawab oleh hampir 98% saya rasa ya. Benar, yaitu jawabannya dengan posisi Nices. Nah, lagi-lagi teman-teman kalau menjawab soal UKOM, pastikan dulu pertanyaannya apa? Rencana. Wah ya, kalau rencana gini nanti kita bisa membaca cepat. Oh, berarti ibu hamil. Sesak nafas 1 minggu yang lalu. Kemudian merasa, ini namanya, merasa penuh di daerah perut sebelah atas, kemudian bagian terbawah terbabut. Wah, ini biasanya akan penyakit nih soal yang keluar seperti ini. Mungkin bukan rencananya, tetapi diagnosisnya seperti itu, ya. Mungkin bukan hanya rencana diagnosis, tapi juga patofisiologis ke depannya. Atau mungkin bisa resikonya seperti itu, Bun. Jadi nanti kalau dalam soal UKOM ini dalam satu kasus seperti ini akan banyak pertanyaan yang muncul. Dan kita perlu pahami bersama bahwasanya dalam posisi Nices ini berlaku hukum alam yang akan fasilitasi posisi janin ini dalam uterus, di mana bagian terbawah ini akan menempati ruang yang lebih luas di bagian perut atas ibu. Nah, kenapa tadi tidak mengepel dengan posisi jongkok? Poin C ini untuk menurunkan, memasukkan bagian terbawah ke PAP. Ya, kalau Trendelenburg jelas tidak. Ya, kalau jalan-jalan pagi hanya untuk sebagai kesehatan biasa. Kalau yang E ini biasa untuk nyeri punggung. Ya, kalau keluhannya nyeri punggung, rencana asuhan atau saran atau anjuran atau penkes itu biasanya memberikan arahan untuk ini. Ya, seperti itu teman-teman ya, Bidan se-Indonesia. Jadi seperti yang sampaikan Mas Randy tadi, ini soalnya kategori mudah ya Bun. Mudah sekali. Jadi kalau masih ada yang belum pas dalam menjawab, tidak masalah, tidak perlu berkecil hati, tetap semangat, bisa tetap terus latihan. Ya, seperti itu penjelasannya teman-teman. Baik, terima kasih Bu Wahyu, luar biasa ya bunda-bunda. Ya, saya tepuk tangan dulu deh. Nah, Oke, karena saya juga tepuk benar tangan. berjamaah ya. Tapi jangan terlalu dirayakan ya karena baru satu soal ya.
Satu 2 soal nanti. soal loh. Oh iya, maksudnya benar jamaahnya. Oh Kalau ya tadi kan benar beraneka berjamaah ya. ragam. Ya, Bu Iya, ya. betul sekali. Yang nomor 1, yang nomor 2 tuh apa benar berjamaah, kemudian nanti besok langsung sombong. Kemarin aku Semuanya benar benar loh. berjamaah. Iya, kemarin aku benar loh nomor 2. Ya, Mm-mm. masih banyak waktu ya, bunda-bunda semuanya. Baik, Oke. kita lanjut untuk soal berikutnya ya, untuk soal Baik. nomor 3. Bunda-bunda Ya. pertahankan ya kualitas menganalisanya. Mm-mm. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kita masih dengan ibu hamil. Ini recall Oh, nih. baik, waktunya 1 menit seperti biasa, dimulai dari sekarang. Apakah diagnosisnya tepat sesuai kasus tersebut? Silakan bunda-bunda fokus karena uji kompetensi periode pertama bulan depan ya, puasa tuh langsung ukom ya. Jadi tidak ada waktu untuk menunda-nunda belajar. 10 detik, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masuk ke dalam kolom chat 1000 peserta bunda-bunda hebat, bidan-bidan yang akan meraih predikat kompeten. Tunjukkan jawabannya di kolom chat dimulai dari sekarang. Tunjukkan pesona jawabanmu, teman-teman cantik bidan se-Indonesia. Wah, Apa ini deh. kabar dengan recall? Ini soal recall, teman-teman. Jadi mengingat kembali nih. Kalau dengan soal-soal yang seperti ini, nah ini kira-kira masuknya yang mana nih? Kan gitu ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke. Ya, karena di sini memang kita ada yang jawab A, boleh, silahkan. Ini E-nya dianggurin loh. Terus nanti alasannya teman-teman, lah Bu Ayu katanya E-nya dianggurin loh, makanya saya jawabnya E gitu alasannya. Enggak gitu konsepnya ya teman-teman ya. Oke, enggak apa-apa dianggurin karena memang mungkin ya bukan karena dianggap Ada yang sebagai jawab E? jawaban yang tepat ya. Ada yang jawab ya? Ada. Oke, boleh ya. Sip. Baik, Variatif kita sekali. mulai dari Bu Nani. Bu Nani sudah resen, silakan Bu. Ibu menjawab apa dan dari kampus mana? Kasih Mas. Di sini saya dari kampus Inkes Madistra Lubuk Pakam. Saya akan coba menjawab. Di sini pertanyaannya diagnosis yang tepat pada kasus di atas adalah di sini kata kuncinya ibu hamil 35 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar lendir bercampur darah. Kemudian mules dan kencang-kencang sering dirasakan, TTP-nya dalam batas normal, DJJ-nya normal, sudah masuk PAP, pembukaan sudah pembukaan 3, tetapi di sini karena kehamilannya masih 35 minggu, jadi diagnosanya itu yang D, Mas, prematur. Makasih. Baik, prematur. Selain jawaban prematur, selain menjawab prematur, apalagi, ayo saya turunkan dulu tangannya. Yang Biar selain pegel. menjawab prematur. Yang selain menjawab D. Tidak ada yang jawab C. Coba dirasain aja. Kenapa jawabannya bisa C atau A atau B? Ayo, kita pengen yang berbeda. Kalau yang prematur sudah diwakilkan ya. Dari Lubuk Pakam. Tidak ada? Tidak ada nih? Oke, ada. Silakan Bu Ibu dinyalakan. Dari kampus apa Bu? Halo Bu. Selamat malam, Malam. Selamat malam Ibu Mary. saya dari kampus Tikes.
Palopo, Sulawesi Oke, Pak Selatan. Lopo. Ya, Silakan. di sini jawaban saya berbeda karena usia kehamilannya 35 minggu. Jadi jawaban saya adalah dismatur. Kalau misalnya kalau matur itu adalah usia kehamilan dengan usia kehamilan yang normal yaitu 30 lebih dari 37 minggu sampai 41 minggu. Kemudian kalau imatur itu di usia kehamilan 20 sampai 28 minggu. Kemudian kalau dismatur kurang dari 37 minggu, prematur 37 minggu, kemudian kalau postmatur lebih dari 41 minggu. Begitu Bu, jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Yes, luar biasa Ibu Mary. Saya pernah ke Oke. Palopo, Bu, 14 hari di sana bersama LPK Indonesia Dignity. Trainer baby spa di sana. Ya, Bu. Oke. Baik. Perbedaan tidak masalah, tapi kita coba belajar. Dari Yes, perbedaan ini kita dapat ilmu sejauh mana dan betul. sebermanfaat seperti apa, ya. Oke. Baik, silakan Ibu Wahyu. Waktu dan tempat Siap, silakan, kita Bu. lihat jawabannya. Dan jawaban yang tepat adalah prematur ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah benar, yang belum benar. Ayo kita berlatih lagi. Setelah ini nanti bisa ikut bimbelnya MCU. Di sini nanti akan banyak dosen-dosen yang kompeten, dosen-dosen yang luar biasa ya Mas Randy ya. Betul banget, betul banget. Iya, yang akan memberikan soal-soal yang mirip ya. Ada kalanya kalau pas kebetulan keberuntungan ibu sama persis soalnya. Tapi ada kala yang hanya mirip, ada kala yang cuma nyerempet ya. Tapi ininya apa namanya materi-materinya insya Allah nanti bisa dimanfaatkan. Oh ternyata kalau matur itu usia kehamilannya 37 sampai 42 minggu. Jadi diagnosis ini adalah diagnosis persalinan berdasarkan usia kehamilan. Kata kuncinya adalah hamil dengan usia kehamilan 35 minggu. Dan ini sudah masa impartu. Sudah ada pembukaan 3 cm ya. Dan kalau di dalam soal profesi ini beberapa poin ada yang recall, jadi mengulang kembali. Ibu-ibu dituntut untuk membuka lagi materi. Ini maksudnya ke apa ya? Kalau diagnosis persalinan ini berdasarkan usia kehamilan ada matur di mana kalau matur ini berarti sama dengan aterm ya, biasa kita sebut dengan aterm ya. Ini usia kehamilannya 37 sampai 42 minggu. Kalau imatur persalinan itu kurang dari 22 sampai 32 minggu. Kalau dismatur, persalinannya ini dengan kondisi berat badan bayinya tidak sesuai dengan usia kehamilan. Jadi misalnya usianya 37 minggu paling tidak di atas inilah apa namanya berat badannya di atas 3 kilo tapi ternyata kurang. Ini disebut sebagai dismatur, tapi jarang sekali ini keluar. Kemudian kalau prematur ini jelas 33 sampai 36 minggu. Nah, kalau postmatur persalinannya kurang dengan usia kehamilan lebih dari 42 minggu ya. Kalau persalinannya kurang dari 22 minggu apa Bunda sebutannya? Kalau kurang dari 22 minggu sebutannya apa? Coba di kolom chat. Ayo. Boleh di kolom chat yuk. Karena mungkin di mute ya. Abortus, betul sekali ya. Abortus, betul sekali. Jadi kalau kurang dari 22 minggu sebutannya abortus. Nanti kalau soal abortus banyak sekali ya. Ini, jadi memang 22 minggu, kurang dari 22 minggu masuknya ke abortus. Tuh luar biasa. Jadi udah siap ukom mereka teman-teman di sini ya. Jadi kalau ketemu dengan soal-soal yang mirip-mirip seperti ini insya Allah dengan mudah untuk bisa dijawab. Seperti itu penjelasannya teman-teman untuk soal yang nomor 3 bukan ini tadi ya? 3 Iya, ya? 3 Ibu. Oke, baik. Monggo Mas Randy. Baik, bagaimana Bunda-Bunda untuk soal nomor 3? Apakah semuanya sudah paham? Lanjut, Bu. Baik, Lanjut. lanjut ya. Baik, Bunda-Bunda, untuk soal nomor 4, itu nanti saya berharap Bunda-Bunda itu jawabannya tidak beraneka ragam seperti soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Dan juga nomor 3 ya. Saya pengen Bunda-Bunda serentak. Ya, kalau ditanya bagaimana tekniknya, sebenarnya teknik untuk lulus UKOM itu cuma ada 2 ya, berdoa dan berusaha. Ya, Bunda ingat-ingat lagi ya, mata kuliah yang dipelajari pada saat kuliah.
Ya, tapi kalau untuk profesi bidan mohon dipertebal bagian 3 itu. Kehamilan, persalinan, dan juga nifas. Ya, dipertebal. Ini ilmu sekali ya Bunda-bunda. Jadi dipertebal itu dalam arti, tapi kalau misalkan ditanya, Mas, soalnya kan beraneka ragam. Kehamilan mungkin tentang yang lain, tentang recalling, atau tentang intervensi atau diagnosis, itu kan beraneka ragam, Mas. Ya, tapi itu adalah dasarnya. Ya. Kemudian, setelah bunda-bunda memahami bahwa 3 mata kuliah itu adalah kategori terbesar dalam blueprint, bunda-bunda juga harus melatih kemampuan menganalisa, ya Bun. Ya, melatih kemampuan menganalisa terhadap soal. Ya, melatihnya itu seperti apa? Karena ingat Bunda, ini saya bisikin aja ya, di uji kompetensi tahun lalu banyak yang ngeblank karena mental pun akan diujikan pada saat uji kompetensi. Ruangan yang dingin, jantung yang berdebar, itu akan mempengaruhi segala aspek di dalam pikiran. Ya, apalagi kalau misalkan ada permasalahan rumah tangga yang dibawa pada saat UKOM, saya pastikan Bunda akan hancur. Ya, hancurnya tuh bukan saya bilang Bunda akan sakit apa, tapi akan ngeblank. Mas, nggak boleh dong ngomong begitu. Iya, sekarang saya mau tanya saja sama Bunda-Bunda nih, saya nyalakan mikrofonnya. Saya mau tanya, 3 jam menonton drama Korea atau film yang kita sukai, pasti 3 jam itu menjadi waktu yang bentar. Benar tidak? Benar. Tapi Benar. ya, kita lanjut. Tapi Drakor, Kak. 3 jam, ya, 3 jam untuk membahas soal-soal uji kompetensi dengan ruangan, dengan soal yang beraneka ragam, itu menjadi waktu yang sangat lama. Sangat lama. Waktu saya bertanya bagaimana Bun uji kompetensinya. Mas, saya berasa waktu itu lama sekali. Lihat klik next soal, next soal, next soal. Ya, untuk bunda-bunda yang pernah ikut UKOM ngerasain kan? Nah, kendalanya apa? Adalah pengalaman Bunda. Kendalanya cuma satu, ya, pengalaman. Pengalaman kita terhadap analisa soal yang kurang. Kita nggak bisa mengandalkan kampus, kita tidak bisa mengandalkan dosen, kita tidak bisa mengandalkan bestie ataupun sahabat. Yang bisa kita andalkan adalah diri kita. Kadang ada bunda-bunda yang sudah mendapatkan fasilitas, tapi tidak dimanfaatkan. Kadang ada bunda-bunda yang sudah dapat fasilitas, tapi disepelekan. Oleh karena itu, jadilah ya mahasiswi yang benar-benar punya kualitas. Apa itu? Tahu bagaimana kebutuhan, tahu bagaimana peluang, dan tahu bagaimana cara sukses. Ya, saya berbicara dengan niat memotivasi saja, tidak menggurui satu pihak manapun. Karena kalau tidak lulus, MCU juga kena salah. Saya juga kena salah. Loh Mas Reddy, saya tidak lulus. Padahal saya sudah belajar di MCU. Bagaimana diri saya? Dari sekian ribu orang yang udah belajar di MCU, saya dikritik sama 1 orang. Atau sama 2 orang. Ya tentu saya tinggal dikembalikan. Kakak belajarnya pas kapan? Hamin 1 bulan UKOM. Saya tanya sama Mas Luki, sama teman-teman MCU, coba lihat absensinya. Oh iya, jarang hadir. Bagaimana? Jawabannya bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan itu? Kita nih manusia punya dasar kehidupannya masing-masing, perjuangannya masing-masing. Dan malam ini adalah perjuangan bunda-bunda untuk meraih predikat kompeten. Ya, oleh karena itu saya bilang sama teman-teman MCU, kasih mereka 3 soal. Kasih bunda-bunda kita tuh 3 soal, kehamilan, persalinan, nifas masing-masing 10 soal. Saya pengen tahu tolak ukur bunda-bunda tuh sejauh mana. Kalau malam ini saya memberikan 30 soal, kira-kira siap gak mengerjakan? Mana suaranya? Siap. Yes ya. Mas, siap banget, Kak. Siap banget. Baik. Ini Ada yang ngantuk 1000. nggak siap itu? Iya, 1000 peserta mengatakan siap. Nanti saya share soalnya di grup. Nggak mengerjakan berarti artinya tahu. Ya, doanya mungkin tidak sampai ke langit, hanya di tanah. Ya,
Tapi kalau mungkin dikerjakan, ini soal akan saya kirimkan 30 soal ya untuk bunda-bunda akan saya berharap untuk dikerjakan. Nanti hasil dari soal tersebut akan diumumkan tanggal 25. Ya. Soalnya apa saja? Persalinan, kehamilan, dan juga nifas. Kalau bunda-bunda sudah benar, itu soalnya sudah saya beraneka ragam. Ada recalling, ada yang menuju ke dalam tinjauan apa, itu sudah saya set. Tinggal bunda-bunda saja niatnya sejauh mana. Ya. Dan untuk bunda-bunda yang kekurangan referensi, ikutlah bimbingan. Saya nggak mau promosi terlalu banyak ya. Ikut saja. Ya, merasakan. Kalau bisa 1.000 orang yang ada di sini ikut. Mas, bayar mas. Saya maunya gratis. Kalau ilmu gratis, saya sudah banyak ilmunya. Ya, kalau gratis, Bu Wahyu pun sudah jadi profesor. Kalau gratis, uji kompetensi bakalan gratis juga, Bunda. Makanya dari kecil zaman sekolah dasar, saya beserta semua manusia-manusia, mahasiswa-mahasiswa, siswa-siswa sekolah diajarkan. Ilmu itu nggak ada nominalnya. Jadi kalau keluhannya biaya, insya Allah ikhtiar selalu ikut untuk kesuksesannya. Loh saya juga tidak tahu, kemarin tiba-tiba di Solo, sekarang di Tanjung Pinang. Loh saya juga tidak tahu, teman-teman saya kemarin kumpul di Jakarta sekarang sudah misah-misah. Itu adalah ikhtiar. Ikut aja bimbingan. Bayarnya berapa Kak? 300.000. Saya bilang ke bunda-bunda. Mahal Mas. Ikut. Kalau mau lulus ikut. Gitu. Bayarnya berapa? 200.000. Ikut. Kalau mau lulus ikut. Ya. Nggak ada yang saya tawarkan itu menuju kegagalan. Tidak ada. Ya, 1.000 peserta melihat saya merecord juga. Tapi kalau bunda-bunda kompeten, saya dapat apa? Ya, malam ini saya dapat pahalanya. Ya, Bu Wahyu dapat pahalanya. Teman-teman yang ikut beraktivitas dapat pahalanya. Itu yang kita cari. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau bunda-bunda mau ikut, nanti bisa dibantu sama teman-teman ikut bimbingan. Tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Tuh bunda-bunda kan sudah menjadi ibu-ibu saya. Ya, sudah menjadi keluarga saya, sudah menjadi keluarga kami tim MCU. Kalau tidak lulus kami juga sedih. Tapi kalau kami bunda-bunda lulus, saya Bu Wahyu dan seluruh dosen se-Indonesia juga ikut senang. Ya, kalau tidak kompeten jadi beban kampus loh, Bud. Ya, siapapun bunda-bunda ketika tidak lulus akan menjadi beban kampus. Karena kampus akan bingung bagaimana cara meluluskan ibu ini. Tapi kalau lulus, akreditasi kampus lah aman. Ya, jadi TO akan saya share setelah kegiatan ini. Kita akan lanjut dulu untuk eh, ke soal berikutnya. Bunda-bunda jangan live dulu karena kalau live tidak bisa gabung kembali nih. Bentar lagi juga 1K lagi. Ya, baik. Sekarang sesuai dengan yel-yel untuk bersemangat, kita mulai. Siap gak untuk kompeten? Kompeten. Siap, Kompeten. Bisa, Ya. kompeten. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya bunda-bunda semuanya. Ya, kita lanjut untuk soal berikutnya. Silakan Bu Wahyu, soal nomor 4. Soal nomor 4, luar biasa sekali. Tetap semangat ya, Bunda ya. Yang masih ngantuk masa iya kita semangatnya kayak begini terus jadi ngantuk ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Silahkan, di sini ada Ibu Nifas. Baik, ini adalah soal nifas bunda-bunda ya. Saya bisa jawab nih sepertinya ya, tapi kayaknya nggak tahu ini benar atau tidak. Ya, baik, bunda-bunda, waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim.
Wah, ternyata yang di TikTok juga pada jawab loh, Mas. Luar biasa loh. Betul. Ini kualitas MCU, Bu. Iya dong. Iya, pasti dong. Ya, oke, sudah ya, sudah ada yang resen. Baik, 3, 2, 1. Soal nifas, silakan. Soal nifas yang sangat mudah sekali. Ya Mas Randy ya. Iya. Ya, nanti kalau udah Nggak- ikut bimbel soalnya akan lebih susah-susah ya. Ini makanya Iya. biar penasaran dikasih soal yang mudah-mudah gemesin ya kan. Ternyata masih ada yang jawabannya nggak sama. Ini ada yang C, ada yang D di sini ya Mas ya. Coba peserta bisa tidak ya lihat jawabannya? Bisa dong Kayaknya harusnya. bisa tidak? Peserta lihat kolom chatnya, hasil kolom chatnya. Coba di komen di kolom chat. Kelihatan nggak? Tidak seharusnya. Kelihatannya. Tidak ya? Bisa. Masih kelihatan. Oh bisa. Gimana cara? Tidak tuh. Bisa dilihat. Oh bisa. Oke lanjut jawab ya. Ada C. Ketimpa. Ada D. Oke Bu Nani, izin Bu Nani dari Inkes Medistra sudah ya Bu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat Bu. Kita coba Bu Paina. Bu Paina monggo. Dari kampus apa Bu? Kayaknya saya gak asing ya Bu Paina ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Paina dari Universitas Medika Suherman. G. Untuk soal nomor 4 niki, saya J. mendapat, saya sama-sama jawab Bunda. Oke, jawabannya Ibu Paina. Saya Sleman. Oh, Sleman Jogja ya Bun ya. Oke, Saya luar biasa. data fokus yang saya perhatikan karena apakah penata laksanaan yang sesuai dengan kasus tersebut adalah puting susu yang lecet. Jadi saya menjawabnya D, evaluasi posisi menyusui yang benar. Terima kasih Bunda dan maaf jika salah. Oke, baik. Tidak masalah, Bu. Ya, jika salah. Iya. Kita lower hand dulu coba ya. Saya mau absensi yang Cantik sekali jawabannya Ibu Paina. selain D. Masya Allah. Kami Bunda. Semangatnya nular ya. Baik. Yang selain jawabannya yang D. Apakah ada, Bunda? Yang selain jawabannya D. Ada? Evaluasi selain jawabannya D. Resign. Oke. Monggo, Bu. Bun, silakan, Bun. Bunda Linda, Sofiana, dari kampus apa? Halo, Bun. Suaranya tidak masuk siaran. Halo, Bun. Lanjut ya. Ini Ermalinatniati, profesi bidan. Monggo, Bun. Ibu Hemaliniati. Iya Mas, terima kasih Mas. G, dari kampus apa, Bun? Saya akan menjelaskan Mas, saya Hemaliniati dari Helvetia Medan Mas. Di sini saya jawab opsi C Mas, anjuran menyusui on-demand. Karena kenapa di sini kan krunya otomatis krunya di sini diagnosanya puting susu lecet. Kemudian udara penuh asimenetes TPU tidak teraba. Jadi di sini kalau puting susu lecet, saya jawab opsi C anjuran menyusui on demand. Karena kenapa puting susu lecet ini jadi posisinya tidak pas. Jadi kalau di opsi C, kalau di opsi D evaluasi posisi menyusui yang benar, ini sudah dalam anjuran menyusui on demand Mas. Jadi saya jawab C Mas, bukan D. Oke, terima kasih Kasih. Ibu dari Ya. Helvetia Medan. Baik. Ya, bunda-bunda sekali lagi saya ingin menyampaikan, saya tidak memaksa bunda-bunda untuk ikut belajar. Saya tidak menarik ataupun sangat menginginkan bunda-bunda untuk belajar di MCU, Tapi dengan bunda-bunda tidak belajar, itu akan terjadi yang namanya kekhawatiran ketika berhadapan dengan komputer yang jumlahnya 180 soal. Sekali lagi pengalaman itu ternyata menjadi nomor 1. Pengalaman dalam menganalisa soal itu menjadi nomor 1. Sisanya mungkin hafalan, sisanya mungkin mood,
ya, tapi ketika bunda-bunda peserta uji kompetensi hadir, itu momen pertama yang harus ditimbulkan adalah kepercayaan diri. Sementara kepercayaan diri itu nggak akan pernah muncul. Munculnya karena pengalaman keseringan kita melihat soal. Itu begitu munculnya. Oke, saya ini bukan bidan. Mas Luki bukan bidan. Atau Mas MCU itu bukan bidan. Tapi ada tapinya. Ketika mereka melihat soal-soal setiap hari, maka mereka sudah tahu kualitas soal itu kategori sulit, sedang, atau mudah. Dari mana mereka tahu? Karena mereka temponya terus berjalan. Jadi moderator memandu bunda-bunda untuk bimbingan. Kami saja memandu. Apa yang kita harapkan tidak ada. Kita tidak berharap uang dari bunda-bunda. Ya, kita masih ada program-program yang bisa menghasilkan uang lebih banyak. Tapi kami berharapnya tangisan kesenangan itu ada pada saat bunda-bunda wisuda. Dan kami akan sedih ketika tangisan kesedihan ketika bunda-bunda tidak wisuda. Karena kalau wisuda, teman-teman MCU ini dapat status nih. Ya, dapat status karena kan bunda-bunda kalau posting kelihatan di WA. Nah, itulah yang dirasakan sama teman-teman. Ya. Oleh karena itu, harapan saya adalah dengan 1K yang di TikTok ataupun yang di Instagram, gak ada waktu lagi ya buat kita mikir, ikut apa tidak ya bimbingan, ada waktu atau tidak ya, itu urusan nomor 200. Nomor satunya adalah niat. Niatnya apa? Aku mau wisuda. Aku daripada menunggu kampus mengadakan kegiatan UKOM, lebih baik aku memulai seorang diri. Karena buat memulai itu paling berat ketimbang proses. Ya, baik. Tadi jawabannya adalah C dan juga D. Tapi saya nggak tahu yang benar apa. Inilah beraneka ragam. Langsung saja Bu Wahyu. Oke, kita lihat jawabannya. Luar biasa tadi ya, istimewa sekali untuk Ibu Paina ya. Yang belum tepat tidak masalah Bun, masih belajar lagi, tidak apa-apa. Kok tidak anjuran menyusui yang on demand Bun? Sebentar, di sini ada keluhan nyeri. Kalau kita melanjutkan untuk menyusui, di posisi menyusui yang benar ini nanti pun ada anjuran untuk menyusui on demand Bun. Jadi kalau kita memberikan penkes posisi menyusui yang benar itu kan nanti ada anjuran ini Bun. Jadi tadi pemahamannya agak terbalik nih, tapi nggak apa-apa. Kita Iya. tetap belajar bersama ya. Jadi di dalam evaluasi posisi menyusui yang benar ini nanti baru akan ada anjuran ini ya. Jadi untuk soal nomor 4 ini yang jadi fokus utama adalah penata Penata laksanaan. laksanaan. Iya, betul sekali. Ada kata kuncinya nifasnya sudah minggu kedua dan keluhan nyeri pada puting saat menyusui. Ini diagnosanya jelas, puting susu lecet ya Bun ya, seperti keluhannya ya. Dengan tanda-tanda seperti ini ya, kemudian ada keluhan nyeri seperti ini, biasanya nanti puting susu lecetnya ini akan dihilangkan, nanti akan muncul pertanyaan diagnosis biasanya ya. Seperti itu. Sehingga ketika ada kasus seperti ini, penata laksanaannya yang paling tepat ini adalah evaluasi posisi menyusui yang benar terlebih dahulu, baru kemudian di dalamnya pasti nanti ada menyusui on demand, ada juga cara memerah ASI ya, dan yang A ini tidak boleh kita laksanakan, tidak boleh kita tata laksana ke ibu nifas karena nanti kalau dihentikan menyusui akan berpengaruh pada kondisi mastitis, abses dan sebagainya ya. Kalau yang nomor E jelas belum perlu karena di sini baru pada fase ibu mengalami puting susu lecet, belum menjadi salah satu tanda bahaya masa nifas. Meskipun suhunya sudah tinggi tetapi di sini belum masuk ke situ karena yang paling tepat adalah dievaluasi dulu posisi menyusui yang benar. Otomatis nanti di C dan B ini ada dievaluasi posisi menyusui yang benar. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Semoga bisa diterima dengan baik. Baik, tadi jawabannya beraneka ragam ya, bunda-bunda semuanya ya. Ada dua saja Mas Edi. Saya minta C dan untuk D. teman-teman yang menjadi moderator MCU ya, nanti Mas Gufron bisa bantu ya. Nanti setiap bimbingan saya langsung bicara di record aja nih, karena kan saya tidak di Jakarta. Ya, ditanya kembali, kalau misalkan bunda-bundanya belum paham, tolong dipertanyakan
ya ditanyakan kenapa belum paham dan bagaimana cara agar biar paham. Biar setiap bimbingan kita memiliki hasil yang luar biasa, Bu Wahyu. Manfaat. Ya, Berkualitas. berkualitas. Ya, tadi saya baru update status itu dosen-dosen banyak yang komen tuh MCU dengan kualitasnya. Ya. Betul. Nah, ini sekarang 1.000 peserta. Ya, dan semoga 1.000 peserta ini tidak ada keraguan ya untuk mengikuti bimbingan ya. Kalau misalkan sampai lulus, saya akan bantu ya. Tapi kita tidak bisa menjamin kelulusan. Kita bisa bantu mengantarkan saja. Baik, Fasilitasi. kita lanjut ya. Bunda-bunda nomor ini sudah pasti paham ya. Coba benar tidak paham. Wih, keren. Luar biasa. Iya Lanjut. lanjut. Iya, nanti ini lanjut. Saya dari tadi teriak-teriak. Sebenarnya saya Iya, lagi jaga lanjut. suara. Ya, saya lagi jaga suara. Iya, Oke, betul. silakan lanjut, Bu. Baik, berarti ini setelah ini ada soal terakhir nih harusnya benar semua ya Mas ya. Oke, Karena yang soal harus. keempat hampir benar semua. Harus. Nah, oke, kita lanjut soal yang kelima. Pelan-pelan ya, Bun. Pelan-pelan. Mudah sekali. Oke, silakan. Apakah asuhan yang tepat sesuai kasus tersebut? Satu K, soal terakhir. Saya berusaha mengganggu justru nih ya. Bunda-bunda saya berusaha mengganggu. Saya pengen tes fokusnya. Wah, sudah ada yang raise hand. Berarti ini jawaban sepertinya terpenuhi ini. 3, 2, 1. Yang di TikTok, yang di Instagram. Karena live-nya ada 3 media. Jadi saya tidak bisa bacakan satu-satu. Saya fokus sama yang Zoom. Silakan dimulai dari sekarang. Kolom chat. Ini masih ada yang jawab A. Coba yang jawab A ataupun yang jawab D pelan-pelan dibaca lagi. Dibaca lagi. Coba cek dibaca lagi. Yang di Instagram, yang di TikTok dibaca lagi. Saya nggak pengen salah. Beneran nggak pengen ya. Pelan-pelan. Dibaca lagi. Itu Kalau kan di udah sini masih bisa diubah jawabannya. Tapi kalau di UKM pun nanti masih bisa diubah. masih. Permasalahannya kita fokusnya nih, gitu loh maksudnya, Iya, ya kan? benar Ibu. Jadi sebenarnya kalau di UKM pun juga masih bisa dirubah, Bun, aman. Jadi kita masih punya waktu untuk merubah. Permasalahannya waktu ini nanti cukup nggak untuk merubah? Karena satu soal itu hanya 1 menit dan soal yang disajikan juga 180 persis seperti waktu yang disiapkan, seperti itu. Ya, Oke. jadi memang harus benar-benar, ini apa nih kan gitu ya. Bu Fevin, silakan. Bu Nani tadi sudah ya. Bu Nani ya. Bu Sum, silakan. Bu Nani boleh nanti resen. Ikut bimbingan saja, Bu. Nanti Ibu dapat membantu peserta lain, Bu. Ibu Nani keren nih. Harus ikut bimbingan. Iya. Ya. Silakan Bu Sum Kayaknya Jayanti memang ya. sudah peserta bimbingan deh. Iya, kayaknya ya. Iya. Terima kasih. Bu Sum, Ini asuhan tepat pada kasus tersebut. Ini bayi baru lahir, aterem normal, normal dari BB-nya normal semua. Jadi 2 jam setelah bayi baru lahir normal, kita akan lakukan itu Mas. Terima kasih. oke, baik. Terima kasih kembali ya. Baik, jawabannya 2 nih. Padahal saya pengennya jawabannya 1. Iya, tadi udah saya sampaikan ya Mas ya, harusnya 1 jawabannya ya. 1 dan kompak. Iya. Semua. D Kami semua. ini, ternyata yang dari tadi
mohon maaf Bunda, mohon maaf. Yang dari tadi Iya. memberikan penjelasan udah ikut bimbingan, Bu. Dari tadi ya. Oh, pantes. Ini Keren, ada keren, Bu keren. Fitri. Luar biasa. Coba absen yang udah pernah ikut bimbingan tadi kayak yang peserta tadi saya baru enggak ya karena gara lihat handphone ini. Ya Bu Fitri ya. Banyak Waduh. Mas yang udah ikutan bimbel nih ya. Ah, saya boleh bertanya nggak nih sama teman-teman nih? Boleh ya Mas ya? Boleh, boleh Hmm. Ibu. Yang udah pernah ikutan bimbel nih ketagihan nggak sih? Pertanyaannya berubah nih. Pertanyaan Oh, berubah. ketagihan tuh. Tuh, ketagihan tuh. Tuh, Eh, ketagihan gini tuh. aja. Oke, ini ada Mas Gufron ya. Mas Gufron yang suka Iya. bikin moderator, yang suka bikin absensi moderator ya. Mas Nanya dong. Gufron, saya minta agenda dong. Agenda di awal Maret ya. Di awal Maret, saya minta jadi moderator pertama buat ketemu bunda-bunda. Nih, saya udah ngomong nih, di record 1.000 orang, ada Instagram, ada TikTok. Saya pengen jadi moderator di hari pertama di bulan Maret. Ya, jadi Mas. bunda-bunda yang mau ikut kegiatan bimbingan di bulan Maret, ya, hari pertamanya ketemu saya dan juga siapa dosennya saya nggak tahu. Tapi kita akan bertemu ya. Ya jelas keren-keren dosanya ya Mas Randy ya. Iya, kita pilih ya Iya. karena kita punya dosen tetap Betul. ya. Baik, Bu, tadi belum dibahas Oke, belum dong. Saya pikir ya. tadi mau men-share screen yang ini apa namanya yang jadwal untuk bimbel berikutnya. Ternyata Habis belum ini, ya. habis Oke, ini siap. ya. Kita langsung bahas aja ya Mas ya. Karena tadi Monggo, monggo, Bu. harapannya semuanya AA semua, DD semua, ternyata masih ada yang A ataupun D. Oke, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah D. Lihat pertanyaannya, lagi-lagi dilihat pertanyaannya, dibaca dengan seksama, jangan terkecoh. Asuhan yang tepat sesuai kasus tersebut. Di sini kata kuncinya aterm 2 jam yang lalu, Bunda. Kalau sudah 2 jam jangan di IMD. Kalau segera baru, ya. Jadi yang paling tepat adalah roaming in. Lihat bayinya normal semua. Ya Bun ya, jadi berat badannya juga normal, bayinya juga lahir aterem, tidak ada faktor resiko, kondisi ibunya juga sehat ya. Kalau di sini tidak ada sih data untuk ibunya, tapi dari bayinya kita udah tahu nih bahwasanya bayi ini normal, sehingga kita lakukan untuk rooming in si ibu dengan si bayi. Karena apalagi kalau di klinik Pratama nih biasanya kan ada untuk bayinya sendiri ya Bun ya, yang beresiko gitu ya. Tapi kalau di sini kan nggak ada yang beresiko. Jadi dijadikan satu dengan ibunya menjadi menjadi rooming in sebutannya ya. Perhatikan ini yang paling jelas di sini ada 2 jam. Kalau 2 jam jangan di MD lagi Bun kalau segera baru ya. Seperti itu ya teman-teman penjelasannya ya. Luar biasa ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ini yang benar nih, benar berjamaah Oh ini iya, ya. betul Benar sekali. semua mah Benar itu berjamaah ya. Luar ya. biasa. Salah satu. Oh, ada yang benar semua. Ada yang Coba benar benar berapa? 4. Ada yang benar 4. Ada yang benar semua, Mas. Luar biasa. Salah satu Ini enggak sembari apa-apa. saya baca ini, sembari saya baca. Coba bunda-bunda, benar kita gini ya, kita jangan bunda-bunda jangan malas untuk ngetik di kolom chat karena di kolom chat itu nanti akan jadi doa kita loh. Ya, Tuh. itu kata peserta tahun-tahun lalu ngomong karena saya sering komen di kolom chat Kak, saya suka jawab. Jadi saya kompeten gitu. Ya, tapi nggak tahu ya. Salam balik lagi dengan ikhtiar. Oke, Bu. Terima kasih ya. Ini soalnya Baik. mereka banyak yang benar. Betul sekali. Luar biasa. Slide terakhir seperti ini ya. Baik, Bunda. Sebentar, Bu. Ini Oke. coba, ini boleh tadi slide yang tadi. Ini Slide ya. yang tadi. Ya. Untuk Hah, menunjukkan kualitas ya, meraih predikat kompeten, Bunda-bunda sekarang screenshot lalu posting di IG MCU atau TikTok. Saya nggak ngerti kalau TikTok bagaimana ya. Tag mcu.kompeten. Nih nama Instagram MCU nih ya. Kemudian tulis captionnya seperti ini. Bisa jadi doa ini ya. Malam Sabtu ya, ikhtiar untuk meraih cita-cita yaitu kompeten. Silakan Bunda di screenshot. Silakan Bu oke. dibacakan quotes-nya. Ya, rahasia untuk menjadi maju adalah dengan segera memulai tindakan. Tindakannya apa? Ikut bimbel MCU dong ya.
Karena tindakan saat ini akan menentukan kesuksesan kita di masa depan. Seperti itu kira-kira ya. Setuju ya teman-teman ya? Setuju, Setuju setuju Bu. banget. Ini tadi saya ngintip di TikToknya MCU nih ada kalimat anak iti punya cucu. Aduh, anak itinya punya cucu udah tua banget ya Mas ya. Percuma cantik dong kalau nggak bergabung di bimbelnya MCU. Gitu tadi di TikToknya MCU. Wah, siapa nih yang Wih, kuat nih ya? Keren banget pantunya ya. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Saya tutup share screen-nya. Sudah difoto semua ya tadi ya? sudah? Oke, baik. Kita foto Demikian bareng, mungkin. Bunda-bunda mau? Oke, Saya nggak ngerti siap. nih kalau foto-foto bareng. Bunda-bunda mau foto bareng atau tidak, Bunda-bunda? Malam Sabtu nih. Mau tidak? Tidak, Mas. Tidak, Mas. Boleh, Ki tolong diatur ya posisinya ya. Boleh, Mas, boleh. Ini, Ad- oke Bunda-bunda, Bu Ayu maaf, saya mute tadi. Bun, mohon didengarkan suara saya, Bun. Ini saya berharap sekali dengan ikhtiar malam hari ini, Bunda-bunda bisa ikut kegiatan di awal Maret ya, bimbingannya ya. Jangan sekarang semangat, nanti tetap aja maunya. Kenapa saya di spotlight? Udah malam sekali di Tanjung Pinang, nggak ada suara loh. Saya doang yang berisik kayaknya. Baik, kita berfoto. Semuanya kita nggak tahu slide berapa, Mas Luki yang foto. Fokus ke layar kamera. Oke, baik. Kita foto 3 kali ya, bunda-bunda semua. Karena 1 kali kurang, 2 cukup, 3 baru afdol. Jadi kita tag foto 3 kali. Oke, masuki hitung mundur. Gaya pertama itu gaya bebas. Nanti gaya ketiga baru huruf C di di pipi kanan. Kanan. Oke, gaya pertama gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, masuki izin save dulu. Nanti setelah itu akan nanti saya bagikan ke grup. Oke, gaya kedua masih gaya bebas. 3, 2, 1. Bunda-bunda on Oke. cam. Ini dilihat di nasional loh. Tadi ada orang Aceh, ada Papua. Wih, on cam banyak banget Bu Wahyu. Oke, Ini ini nggak habis-habis ya kayaknya Mas. oke. Oke, ini Satu kali. urusan Mas Luki saja. Saya sembari ngobrol ya, Mas. Sampai besok pagi aja. fotonya Mas Luki on cam Ya. semua. Iya. Ayo, 1 kali lagi mudah-mudah. Huruf C di tangan pipi kanan. Pipi kanan. Oke, 3, 2, 1. Oke, siap. Kan Udah makasih seenak banget. ya, seperti ini. Bunda-bunda, nanti di bimbingan seperti ini kita silaturahmi. Kalau kompeten nanti saya kumpulin semua alumni MCU cerita-cerita. Mas, kemarin aku deg-degan, kemarin aku begini. Itu paling lucu. Tapi saya marah nggak? Enggak, saya justru senang. Tapi kalau ada bunda-bunda, Mas aku kesulitan, aku akhirnya tidak ini gini. Itu yang bikin kita sedih ya. Nah, bunda-bunda izin nanti link pendaftaran bimbingan UKOM-nya bulan Maret itu akan dikirimkan di Zoom ini. Yang di TikTok silakan dikirimkan ya. Bunda-bunda, agar menjaga kelas tetap ramah, agar menjaga kelas tetap fleksibel, bimbingan hanya berlaku untuk 200 peserta saja. Sekali lagi, siapa cepat dia dapat. Karena MCU ini nggak bisa menampung 1000 peserta. Nanti kelasnya gimana Mas Randy? Kelasnya yang ada siapa cepat. Mas, aku mau bertanya. Bayangin 1000. Itu sampai jam 12 malam. Ya, jadi ini siapa yang saya screen? Pengalaman seumur hidup. Apa ini? Ya, Mas Luki tolong itu share screen ininya, linknya coba ya. Dibantu nanti sama yang dari Jakarta. Yang di Tanjung Pinang sinyalnya. Saya ngeklik malah robot macet. Ya, yang mau ikut bimbingan bunda-bunda minta sama suaminya. Ya, Mas, ini aku mau ikut bimbingan, aku mau wisuda, mau foto bersama kamu. Ya, buat adik-adik yang sekarang ikut, silakan diikuti kembali.
Ya, ini kelasnya, bunda-bunda dilihat saja. Boleh dikirim sembari bunda-bunda ketik Mas Luki di kolom chat. Link absensi terakhir ya. 2024 lulus UKOM. Amin. Kak Gracela ya. Ayo Kak ikhtiar Kak di bulan Maret Kak. Ya. Ini daftar kelasnya ya Bun. Kelas paling mahal 179.000. Paling mahal, tapi ada potongan bagi bunda-bunda yang pernah ikut bimbingan MCU. 20.000. Oke, biar nanti bunda-bunda yang mau keluar dari Zoom, itu boleh nanti langsung diklik dulu nih. Tuh, di kolom chat, langsung 200 orang aja. Langsung 200 orang. Ya, pilih kelas yang baik. Yang sesuai dengan kantong, yang sesuai dengan kapasitas. Ya, besok kita try out ya pagi hari ya. 30 soal aja. Itu ada di kolom chat Bunda, link pendaftarannya. Nanya ke saya. Mas Randy, mana link pendaftarannya? Saya mau daftar. Itu di kolom chat. Buka kolom chatnya Bun. Hanya 200 ya Bun. Nggak ada 300, 200. Nggak ada. Mas, ini harganya bagaimana? Di foto dulu, di foto Bunda. Di link, di depan, di foto. Udah? Sudah belum di foto? Sudah belum di foto? Kita mau tutup nih Zoom-nya. Sudah? Sudah di screenshot? Sudah belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah nomor rekeningnya Mas Luki. Ini kalau yang sudah pernah ikut bimbingan potongannya 20.000 ya. Jadi tinggal dikurangi aja. Nomor rekeningnya Mas Luki. Susah ya kalau di saya sedang di Tanjung Pinang nggak bisa klik-klik jadi. Ini nomor rekeningnya. Bunda screenshot nomor rekeningnya dulu. Diperbesar boleh Mas? Itu ada tulisannya. Diketik Bun langsung Bun. Kalau malam ini Bunda membayar sesuai harganya, nanti di-invite sesuai kelas. Terima kasih ya, Bu Wahyu ya. Bu, izin. Terima Sama-sama, kasih. Mas. Oke, saya juga terima kasih banyak. Mungkin saya juga ingin mengikuti ini nggak apa-apa kan Mas ya? Atau Ikut saya apa? tutup dulu? Tutup boleh, Bu. Boleh, Oke, Ibu kalau mau baik. ikut juga nggak apa-apa. Saya cuma sapa-sapa, Bu. Iya, betul. Oke. Mungkin izin saya tutup dulu Silakan, Bu. atau diselesaikan dulu? Monggo, Bu. Oke, baik. Tadi saya belum closing soalnya. Sudah salam di depan, kalau nggak salam di akhir nanti berkahnya berkurang ya. Baik teman-teman seluruh Indonesia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh MCU Mas Randy. Saya juga terima kasih ada Mas Luki tadi ya. Ada Mas siapa lagi di sini? Mas Luki, Mas Randy, Mas Gufron ada? Tidak ada. Terima Yes, kasih, pokoknya siapa yang Bu. iya, sama-sama untuk MCU luar biasa sekali. Pokoknya terima kasih sekali sudah Terima selalu kasih percaya Bu pada Ayu. teman-teman Terima di kasih sini. Bunda Wahyu. Yes, sama-sama. Ini Terima mahasiswa di sini ada yang sambil makan, ada Terima yang sambil kasih, Bu. keluarga anaknya dan Terima sebagainya. kasih. Sudah japri ke saya semuanya, Mas Randy. Wah, berasa jadi selebritis malam saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di lain waktu. Pasti ada salah kata dari saya. Mohon maaf. Luar biasa semangat ibu-ibu semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, lain waktu dalam keadaan yang lebih sehat, lebih semangat, lebih baik daripada hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sampai wabarakatuh. ketemu Bu Wahyu di bimbingan ya. Nanti ketemu lagi ya Bun ya. Siap. Izin live ya Baik. Mas ya. Iya Bu. Baik bunda-bunda silakan yang masih mau mendaftar ya. Tadi saya dapat info sisa 150